Akhirnya gue bikin lah personal branding. Gue tuh orang yang beragama tapi tetap bisa gaul. Oke. Bayangin bang, 3.000 orang di depan kita ngomong di panggung nih. Semua mata tertuju ke kita. Gue gak bisa ngomong, kagok. Kalau dari pengalaman gue bang ya, kenapa kita bisa grogi, kita bisa deg-degan ketika kita ngobrol di depan banyak orang. Iya. Itu karena kita belum tahu apa yang kita mau omongin. Oke. Kita sering kan melihat kayak kejadian pesawat jatuh. Iya betul. Pesawat jatuh. Tapi kadang-kadang ada berita penumpang yang selamat gara-gara ketinggalan pesawat. Iya. Nah itu kan bukti daripada ayat tadi. Iya betul. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Iya betul. Dari POV seorang penumpang pesawat yang ketinggalan pasti dia mikir kayak, ini jalan kok macet sih gitu. Iya betul. Kok bisa sih kejebak macet? Hangus kan tiket gua gitu. Iya. Taunya diselamatin sama yang di atas. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di Rantalk. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup populer di kalangan Gen Z. Dan kebetulan bro kita ini dikenal sebagai motivator muslim. Nah jadi tanpa lama-lama, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja sambut Bro Duha Malik. Halo bro. Halo Bang Ran. Makasih loh udah diundang ini. Ya sama-sama bro. Nah bro, sebenarnya kenapa gua bisa undang bro gitu ya sebagai narasumber gitu ya di podcast kali ini, karena ini requestan dari salah satu tim gua bro. Oh serius? Iya. Ada yang kenal berarti? Dia di sini nih. Siapa? Manajer gua bro. Ini? Iya. Nah jadi dia itu kebetulan udah ngikutin bro udah lama gitu ya. Oh. Katanya kalau imannya agak sedikit turun gitu ya bro. Dia nonton bro semangat lagi katanya. Nah jadi kali ini gue mau tanya banyak hal nih bro gitu ya. Kan bro ini juga dikenal sebagai adiknya Taki Malik ya bro ya. Iya, Nah, betul. mungkin kita boleh bahas sedikit lah tentang itu bro ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke kita mulai aja bro. Yang pertama gini bro, gue mau tanya tentang bro masuk sosial media itu dari tahun berapa dan awalnya itu kayak gimana ceritanya bro? Ini kita ngobrol pakai bahasa apa ini Bang? Boleh, bebas aja. Bebas aja ya? Buat santai aja bro. Gue santai aja. Ya. Pakai gua lu aman Bang? Boleh. Karena gue lebih santai aja gitu pakai gua lu Oke, gitu. boleh. Biar gak terlalu formal Iya. gitu. Nah jadi kalau ditanya kapan pertama kali masuk ke sosial media, Iya. itu kalau nggak salah di tahun 2015. Oke. Tahun 2015. Nah jadi sebenarnya kan yang duluan dikenal itu kan kalau di keluarga gue itu Bang, itu kan Bang Taki Malik. Oke. Bang Taki Malik kenapa bisa dikenal orang? Karena waktu itu Bang Taki Malik itu bikin video ngaji, Oke. murotal baca Quran di salah satu channel YouTube. Iya. Booming, akhirnya banyak yang muter murotalnya gitu. Oke. Akhirnya banyak follow Instagramnya gitu. Jadi akhirnya waktu itu disuruh bikin Instagram juga. Oke. Sama Bang Taki, Duha bikinlah Instagram katanya gitu kan. Awalnya jujur sebenarnya nggak ada kepikiran sih. Oke. Belum tertarik gitu ya Iya. buat main di sosial media gitu, karena kayak ya udah upload foto doang kan kalau zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu kan belum ada IG Reels, belum ada story, masih kayak flat aja gitu upload foto. Iya. Akhirnya disuruh lah bikin Instagram Duha Malik. Nah dari situ gue upload video ngaji juga Bang waktu itu, di repost sama Bang Taki, rame yang follow. Iya. Cuman puncaknya waktu itu bisa dikenal orang sebenarnya bukan dari itu. Iya. Puncaknya adalah ketika gue itu masuk pesantren Bang. Oke. Gue masuk pesantren khusus buat ngafal Quran. Oke. Khusus ngafal Quran di salah satu pesantren di Parung Oke. gitu. Gue ngafal Quran. Jadi kan di Al-Quran itu Bang, dia tebel kan. Iya. Namanya kitab kan tebel nih. Iya betul. 30 juz. Iya. Nah, gue menyelesaikan setoran itu semuanya. Oke. 30 juz. Jadi kalau di keyakinan gue nih di agama gue Iya. kalau kita selesai 30 juz itu ada namanya tasmi. Oke. Tasmi itu atau setoran terakhir. Iya. Gue setoran terakhir di situ Bang. Pas setoran terakhir itu kan dibikinin konten juga sama pihak pesantren. Nah disitulah boomingnya. Oh. Booming waktu itu di YouTube rame, di Instagram tuh di repost sama akun-akun muslim, Iya. akun-akun media muslim gitu. Dari situlah nama gue mulai naik gitu. Oke. Berarti dari abang sendiri, sosok abang ini ibaratnya apa ya, sangat berpengaruh lah ya juga ya. Berpengaruh banget. Oke. Nah tapi bro, kan abang bro ini kan cukup dikenal lah ya, bahkan terkenal banget lah ya. Kayaknya
pernah tuh viral ya bro ya. Boleh nggak ini dibahas? Nah itu gimana efek ke bro-nya gitu? Kalau kita punya keluarga yang terkenal banget gitu bro. Efek apa dulu nih? Efek dari positif negatifnya lah kita bahas itu. Positif negatif ya. Hmm. Ya kalau positif ya otomatis nama kita ikut naik juga bang. Iya betul. Ikut naik juga gitu kan ya. Terus kalau dari sisi negatifnya ya kadang misalnya kan yang paling terkenal kan itu di keluarga Bang Taki ya. Iya betul. Misalnya adalah salah satu masalah Bang Taki lagi rame, lagi viral, itu kadang-kadang ngerembet ke gue juga bang. Padahal gue nggak tahu apa-apa gitu. Ya diserang di komen, di story gitu ya. Padahal kan ya udah itu urusan abang Taki gitu, bukan urusan gue gitu ya. Tapi ya gitu efek negatif. Tapi kalau gue sih menanggapinya ya udah bodo amat lah. Itu kan omongan orang aja gitu. Iya betul. Berarti kan bro sendiri pasti sempat nggak sih kayak merasa serangan netizen itu kayak buat kita tuh kaget gitu bro. Kayak belum siap gitu kan. Kan biasa tuh banyak orang yang mungkin baru dikenal tiba-tiba serangannya yang dari sisi negatifnya nih bro. Buat kita tuh kena mental bro. Ada nggak? Alhamdulillah sih sejauh ini ya nggak pernah sih yang main kena mental atau down gitu. Iya. Saya dicaci, dihina gitu, dikata-katain, kadang di body shaming kadang-kadang gitu ya. Cuman ya bodo amat juga gitu. Saya tuh nggak terlalu peduli sama omongan orang sebenarnya. Nggak terlalu peduli. Karena kalau seandainya kita terlalu memedulikan omongan orang lain, yang ada kita sakit hati. Dia ngomongin kita apa? Misal, oh lu bego lu misal gitu ya. Gue nggak ngerasa bego gitu. Jadi ya buat apa? Buat apa? Kita ngebuang-buang waktu aja buat ngedengerin omongan orang itu. Bahkan kadang-kadang saya ladenin bang. Gimana tuh? Gue ladenin kadang ada yang komen apa. Gue kan sebenarnya orangnya agak suka ini ya. Kalau bahasa zaman sekarang agak suka ngebacot gitu. Kadang gue suka kalau lagi ini iseng ya udah gue ladenin aja gitu. Misalnya dibalas apa ya udah gue balas gitu. Balas-balas bercanda gitu bang. Cuman ya kalau ditanya bikin down sih enggak. Nah kalau misalnya komentar positifnya nih bro, itu sering dibaca, direspon atau ya udahlah gitu aja? Komentar positif pasti sering dibaca. Positif, negatif. Dibalas nggak tuh bro? Kalau dibalas sih secara langsung enggak. Cuman kadang gue itu membangun interaksi dengan followers itu melalui story bang. Alasannya, dulu pernah followers itu nge-DM saya itu banyak gitu. Dulu kan kalau di DM Instagram itu kan ada terima atau tolak gitu kan. Betul. Di permintaan pesan. Dulu tuh gue suka banget terima bang. Terima balas-balasin gitu. Tapi yang bikin gue nggak mau melakukan hal itu lagi kenapa? Karena waktu itu followers tuh banyak banget yang suka telepon tiba-tiba bang. Kita lagi acara tiba-tiba udah telepon, tiba-tiba di video call. Wah ini kayaknya udah nggak beres nih kalau diterima gitu pesannya. Akhirnya ya udah saya membangun interaksi dengan followers itu dengan cara screenshot DM-nya. Screenshot DM-nya masukin di story, saya tanggepin di situ. Jadi ya gitulah cara menciptakan interaksi antara ini gitu dengan followers gitu. Nah bro, ini mungkin teman-teman pada bingung nih bro. Soalnya kan kalau gua nih terkenal sebagai trader bro. Trader. Ini apa hubungannya nih sama Bang Duha Malik ini? Kenapa bisa kita podcast gitu bro? Jujur bingung bang. Mungkin kita cerita dulu awal mula kita kenal itu gimana bro gitu ya. Kita jujur aja teman-teman, kita baru kenal hari ini ya. Baru jumpa. Bang Rene kenal gue baru sekarang gitu. Kalau gue kenal udah lama. Mungkin bisa diceritakan dulu bro. Awalnya waktu itu kenal Bang Ren di TikTok. Kenal Bang Ren di TikTok, ya kan. Bang Ren suka banget bikin live trading. Gitu. Tapi jujur waktu pertama kali Bang Ren live trading belum tertarik sebenarnya bang. Karena jujur ya, dulu kenapa bisa tahu trading? Awalnya waktu itu saya lagi cukur rambut nih sama teman saya di belakang gitu. Tiba-tiba ditawarin, ada modal nggak 10 juta? Ini tipe gue kasih lu return 10% per bulan katanya. Wih, ini 10 juta. Iya kan? Apa emang lu apa ini emang dana gue? Gitu. Ngeliatin hasil profit dia. Beli berapa dolar tuh, 10-20 dolar. Kenceng juga ya gitu. Akhirnya saya mikir kayak, daripada gue titip modal nih 10 juta, mending gue langsung belajar nih trading gitu ya. Betul. Sebenarnya pengen belajar trading tuh udah lama bang. Udah lama. Cuman belum pengen banget gitu. Cuman pas ngeliat teman langsung dia profit dari situ, boleh nih gitu ya. Kita belajar. Saya belajar otodidak bang. Dari channelnya Bang Rizky Aditama kalau tahu gitu ya. Belajar di situ gitu. Belajar market structure, Fibonacci lah segala macam, engulfing, semuanya lah. Saya telan semua itu. Bang Ren lewat di live TikTok. Awalnya nggak tertarik sebenarnya. Cuman kan dulu kan Bang Ren kan metodenya garis paralel channel gitu. Metode apa ini gitu kan.
Dulu saya pakai cuman support resisten aja bang, sama engulfing Iya. gitu. Akhirnya skip. Nah akhir-akhir ini Bang Ren punya Clipper tuh kan. Iya. Metode BRG itu apa? Dijelasin lah detail di situ gitu. Iya. Akhirnya saya ikutin dan emang benar gitu. Jadi saya follow Bang Ren, saya tonton semua videonya, replay live-nya saya tonton. Iya. Instagram Bang Ran saya stalking, oh ternyata pernah ikut funded trading gitu kan. Betul ya Bang ya? Belum pernah ikut funded trading ya? Iya. Udah saya follow lah ya Bang Ran waktu itu, saya ikutin semuanya. Trading challenge saya tonton semua, wah ini gila ini. Sekarang kita ketemu bro. Ketemu makanya ini podcast pertama ini Bang. Oh baru kali ini podcast Baru ya? pertama kali podcast. Jadi sebenarnya podcast itu udah ada beberapa kali undangan yang masuk. Oke. Cuman belum ada yang saya terima gitu. Kenapa itu kalau boleh tahu? Karena ya rasa kayak bukan siapa-siapa gitu. Masih banyak lah narasumber yang bagus gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau Bang Renang ini yang ngundang gitu, wah langsung. Jangan kayak gitu lah. Oke. Tapi menarik ya, gitu ya. Jadi berawal dari lihat TikTok lah ya, live TikTok. Berarti sampai hari ini masih trading dong? Masih. Oke, nanti kalau bahas trading kita bahas di belakang aja lah. Di belakang aja. Karena kita mau ngulik bronya dulu nih, Iya, bukan bahas tradingnya gitu ya. Nah bro, berarti bro ini sampai hari ini kalau boleh tahu masih aktif konten nggak? Justru sekarang lagi aktif yang konten Bang. Oke. Jadi waktu itu saya kan follower sempat naik ke 250.000 waktu itu Bang. Oke. 250.000. Cuman lama nggak aktif followersnya turun. Oke. Karena saya udah ngerasa mulai nyaman dengan kehidupan nyata gitu ketimbang di sosial media. Iya. Akhirnya sempat waktu itu off. Apalagi semenjak saya fokus di trading waktu itu. Oke. Saya fokus di trading kurang lebih 6 bulan Bang. 6 bulan saya nggak ada upload apa-apa. Story jarang, upload feed jarang, upload IG Reels jarang gitu. Followers makin turun gitu. Akhirnya saya kepikiran kayak bikin konten apa ya gitu ya. Biar nggak mati-mati amat nih sosial media gitu. Akhirnya kepikiran lah bikin konten waktu itu home workout. Oke. Home workout challenge gitu. Iya. Niatnya 100 day, cuman nggak nyampe gitu ya. Nggak nyampe karena saya pikir kayaknya bukan niche gue banget nih gitu. Oke. Karena kan gue dikenal brandingnya itu kan lebih ke agama ya Bang ya. Iya betul. Self improvement gitu ya. Betul. Terus tiba-tiba ke olahraga agak jomplang gitu. Iya betul. Akhirnya saya mikir kayaknya balik ke branding awal aja deh gitu ya. Oke. Karena lebih nyaman aja Bang kalau kita bikin konten tentang edukasi gitu kan ya. Tentang self improvement. Karena kalau gue pikir kalau kita pengen bertahan di entertainment itu kan pilihannya antara dua. Iya. Maaf agak kasar dikit nih. Iya. Yang pertama jual tampang. Iya. Yang kedua adalah edukasi. Iya. Nah gue lebih memilih edukasi. Iya. Sedangkan gue itu dulu dikenalnya bukannya kepedean Bang, tapi mau fakta gini. Orang tuh nge-follow gue justru bukan karena Qurannya yang gue lihat ya, justru karena gue tampangnya gitu. Nah, gue itu nggak pengen Bang kayak orang tuh follow gue karena gue ganteng, karena gue apa gitu ya. Gue tuh udah ngelewatin fase dimana diteriakin cewek-cewek Bang kalau ketemu. Iya. Cuman sekarang gue mikir kayak nggak ada value-nya banget gitu kalau saatnya gue cuma jual tampang gitu. Iya betul. Akhirnya gue mikir bikin konten ini aja lah, edukasi, self improvement gitu. Oke. Karena anak-anak Gen Z ini lebih terarah lah gitu. Karena kan kebanyakan anak-anak rentang usia dari lulus SMA sampai dengan 25 tahun kan banyak yang sedang mencari arah hidup kan, tujuan hidup gitu ya. Gue juga sekarang juga masih sama gitu. Jadi sebenarnya konten yang gue buat itu selain buat orang lain itu buat diri gue sendiri juga sebenarnya. Tapi yang dipublish lah ya. Gitu. Iya yang dipublish. Nah bro, berarti sampai hari ini itu pernah lah ya berarti ngalamin kayak di mana udahlah nggak usah konten lagi. Itu berarti pernah ya tadi dibilang ya? Pernah. Dan di masa trading itu ya, fokus trading. Pernah. Itu. Bahkan dari sebelum trading juga Bang. Oh. Pernah ngerasa kayak gitu. Kenapa? Karena kan gue di sosial media dulu lumayan lama ya Bang, dari 2015 ya. Iya. Setahu gue kalau kita pengen melihat daripada engagement ya, engagement daripada sosial media dulu, kalau kita pengen lihat seorang selebgram influencer engagementnya tinggi, kita lihat dari like-nya. Iya betul. Like per foto. Misal followers Bang Ras 1 juta nih. Iya. Nah, engagement yang stabil itu 10% dari followers. Iya. Artinya kalau 1 juta followers dulu like-nya itu yang bagusnya itu 100.000. Iya betul. Sedangkan gue dulu followers 200.000, like-nya bisa sampai 50-60 ribu Bang. Iya. Jadi engagement sedang tinggi-tingginya. Iya. Nah, makin kesini sosial media itu makin berubah, terutama Instagram. Iya. Instagram tuh makin kesini, mohon maaf, makin ngikutin TikTok gitu Bang ya. Ada IG Reels, ada IG Story gitu ya. Betul. Sehingga algoritma itu berbeda jauh banget Bang, jomplang. Jadi kadang-kadang yang kita upload di Instagram, kadang suka nggak masuk di followers kita sendiri. Justru masuknya ke orang yang nggak nge-follow kita.
Jadi sistemnya kayak hampir dibikin mirip kayak TikTok gitu loh bang. Iya. Jadi orang tuh nggak perlu follow kita gitu, nggak nge-follow pun postingannya masuk. Sedangkan yang nge-follow kita kadang-kadang nggak masuk. Oke. Nah karena gue di situ kayak udah mulai males nih ngonten kalau kayak gini gitu ya. Kok tiba-tiba jomplang banget secara engagement gitu kan. Tapi bro ada timnya nggak sih untuk manage sosial medianya? Kalau tim cuma ada admin aja, Oke. ada admin. Itu Dan itu pun juga nge-handle dari jauh. Oh. Kalau tag konten, edit konten. Kalau tag konten saya sendiri, bikin skrip saya sendiri juga. Oke. Kalau edit konten dulu sempet nyawa editor freelance. Oke. Kalau sekarang saya belajar ngedit sendiri. Oke. Kenapa itu? Karena gini bang, kan saya trading nih. Iya. Trading. Saya mikir trading itu kalau seandainya kita jalankan trading for living gitu ya, Iya. pengalaman belum sebangran gitu ya, itu kan agak berat ya bang ya. Iya betul. Akhirnya saya mikir kayak gue harus ada pemasukan tetap deh gitu ya. Oke. Waktu itu ada lah bang, beberapa kayak locker gitu, locker yang untuk konten kreator. Gue lihat lah kualifikasinya, konten kreator ini apa gitu, kualifikasinya. Pas dicek ternyata harus bisa edit, harus bisa bikin skrip, harus bisa tag konten. Oke. Gue mikir, ternyata gini ya kualifikasi konten kreator. Gue kira sekedar tag konten doang bang. Iya. Ternyata harus bisa editing juga. Oke. Akhirnya gue mikir, mumpung gue masih muda, gue upgrade lah skill gue gitu. Akhirnya gue belajar ngedit bang. Oh gabung ke. Enggak, belum gabung. Akhirnya belajar ngedit dulu sendiri nih. Oke. Sebelum gabung ke tim yang ada lowongan itu. Itu agensi atau apa bro? Kalau boleh tahu. Agensi. Tapi kenapa dia harus ngedit sendiri? Kalau misalnya konten kreator itu bisa hire tim, itu gimana? Itu gue kurang tahu juga bang. Karena kan gue kan nyari-nyari juga ya. Maksudnya kayak lowongan pekerjaan untuk konten kreator. Karena kan itu kan bidang gue gitu. Iya. Gue udah lama nih di konten gitu. Tapi setelah dibaca kualifikasinya, rata-rata kualifikasi seperti itu bang. Iya. Harus bisa ngedit, harus bisa tag sendiri, harus bisa bikin skrip gitu. Oke. Akhirnya gue pikir kayak gue harus upgrade nih skill gitu. Buka skill baru. Tapi gak ada salahnya juga sih ya. Karena kalau kita ngedit sendiri, kita lebih tahu kita pengen ngeditnya seperti apa gitu. Betul. Walaupun bakal memakan waktu sebenarnya. Tapi bro sendiri sering gak sih? Oke, gue kayaknya butuh followers nih. Gue numpang dulu nih tenar sama abang gue gitu. Dulu pernah. Kalau sekarang kenapa enggak? Kalau sekarang udah nggak terlalu ngejar followers sih bang. Kenapa itu? Lebih sekarang tuh kayak ya udah gue upload konten, ya udah upload ya udah selesai gitu. Karena sekarang kalau dulu memang tujuan gue lebih ke gimana caranya punya followers banyak, gimana caranya punya engagement tinggi. Iya. Kalau sekarang tujuan gue itu lebih ke ini bang, lebih buat bermanfaat untuk orang banyak aja gitu. Oke. Karena kan ada tuh hadis Nabi yang bilang sebaik-baiknya orang adalah yang dia bermanfaat untuk orang lain gitu. Iya. Nah gue tuh pengen mengamalkan itu. Oke. Gue kalau dibilang pinter enggak gitu, Iya. dibilang sukses di bisnis enggak juga gitu. Tapi gue tuh mikir seenggaknya gue memberikan manfaat lah ke orang banyak gitu. Iya. Karena si simple orang ada komen ya Allah bang gitu. Semenjak liat konten lu, alhamdulillah gue semakin begini. Itu udah bikin gue seneng gitu. Iya, oke. Akhirnya itu yang bikin gue semangat buat konten gitu. Untuk followers ya udah itu bonus lah, bonus dari yang di atas lah gitu. Nah tadi kan bilang di awal kalau bro ini mulai ngonten dari abangnya sendiri kan bro. Nah sampai hari ini masih nggak kayak ayo buat konten gitu atau ya udah dilepas gitu aja bro? Dilepas gitu aja sih sekarang mah. Fokus ke Oh, jalan masing-masing sendiri. masing-masing aja. Fokus ke masing-masing sendiri. Oh. Karena jujur sebenarnya kalau kita berdiri di kaki sendiri tuh kayak lebih ada rasa bangga tersendiri aja sih Iya, bang. betul. Daripada kita ngetekin abang terus kan gitu ya. Gue juga pengen gitu berdiri di Iya. kaki gue sendiri gitu. Tanpa perlu kita pansos ke abang sendiri gimana gitu. Gue pengen memberikan value yang bisa gue berikan gitu. Iya, keren. Nah bro, berarti kalau dari tanggap atau pandangan bro lah, sudut pandang bro itu tentang sosial media itu gimana bro? Sosial media itu yang sekarang ini lah ya. Kalau kita lihat kan, kalau dari pandangan gua nih bro, itu kan kayak kebanyakan kayak bukan dirinya sendiri bro. Contoh kecil, kayak gua nih di TikTok bro, kan bro nontonin tuh. Aslinya gua nggak suka ketawa gitu. Aslinya gua tuh orangnya serius gitu. Serius banget, tapi gue ngelihat market di TikTok ini nggak bisa orang serius banget gitu, serius banget nggak ada penontonnya gitu, nggak ada yang mau denger juga gitu, kecuali kita memang udah lama ya jadi artis gitu kan, kan bedanya gitu bro. Nah makanya gue buat karakter yang suka ketawa terus, tapi di sisi lain gue juga harus tunjukin kalau gue punya skill gitu loh. Nah makanya kita bisa didengar kayak gitu. Nah kalau bro sendiri ngelihatnya kayak gimana sosial media sekarang itu? Banyak yang fake nggak bro? Terus mungkin ada juga teman-teman yang mau mulai sosial media nih bro, mau mulai buat konten, tapi dia bingung gitu. Gue nih harus kayak gimana sih kontennya gitu? Gue harus ngikutin orang lain atau gue tetap jadi diri gue sendiri? Takutnya kan
Ya kita juga memang nggak bisa prediksi ya. Tapi takutnya kalau misalnya ngikutin yang gua suka nih, ternyata nggak ada yang nonton nih gitu kan. Kayak gitu-gitu bro. Tapi kalau gua fake mungkin lebih banyak yang nonton gitu. Nah kalau bro sendiri ngeliatnya gimana itu? Kalau yang gue lihat di sosial media sebenarnya hampir ya, Iya. hampir semua fake sebenarnya. Oke. Hampir semua itu tertutup topeng gitu kan. Oke. Cuman kan sebenarnya nggak ada bedanya bang, di dunia nyata pun juga seperti itu kan sebenarnya. Bedanya kan kita aibnya aja ditutup sama yang di atas gitu kan. Jadi sebenarnya orang menunjukkan apa ya, diri dia yang berbeda di sosial media itu kan sebenarnya bagian daripada personal branding aja. Menunjukkan sisi terbaik dirinya gitu. Iya betul. Itu sebenarnya nggak masalah. Karena personal branding itu penting bang. Oke. Penting. Nah, untuk teman-teman yang mau mulai bikin konten, bingung mulai dari mana? Teman-teman harus apa ya? Harus bikin konten yang sesuai dengan bidangnya. Oke. Jangan sampai kita membuat konten yang tak sesuai dengan bidang kita. Oke. Contoh, misal gue nih sering bikin konten self improvement Islami gitu. Iya. Gue bikin konten tentang fatwa hukum haram halal, kan nggak masuk bang. Iya. Bukan bidang gue nih. Iya. Maka jangan bikin konten di situ. Oke. Istilahnya itu begini, kalau seandainya kita ditanya sesuatu terus kita dibilang kita jawab nggak tahu, itu lebih baik daripada kita bilang tahu padahal nggak tahu. Iya. Justru menyesatkan orang lain. Betul. Nah maka bikinlah konten yang sesuai dengan bidangnya. Oke. Bang Ran suka dengan trading, bikinlah konten dengan trading. Personal branding kayak gimana? Bebas. Oke. Gimana senyamannya biar audiens tuh nonton. Kan personal branding itu kan tujuannya gimana audiens tuh betah sama kita. Betul, bang. betul. Gua dulu pertama kali di sosial media kaku banget bang. Oke. Kaku banget tuh. Iya. Ngomongnya pakai saya. Oke. Pakai saya gitu ya. Pakai Anda gitu ya. Kaku banget nih rasanya. Akhirnya gue ngerasa waktu itu, ini anak muda nggak bisa nih diginiin gitu. Dia ngerasa kayak ada gap jadinya. Iya, betul. Akhirnya gue bikin lah personal branding. Gue tuh orang yang beragama tapi tetap bisa gaul. Oke. Akhirnya gue ubah kalimat gue pakai gua lu gitu. Oke. Jadi ngomong ke followers tuh seakan-akan ngomong ke temen. Oke. Jadi nganggap followers tuh temen gitu. Nah, tadi bro bilang personal branding tuh penting banget ya. Penting. Sepenting apa bro? Mungkin bro pernah merasakan apa dari bro buat konten, terus sekarang seterkenal ini tuh pernah ngerasain apa gitu dari personal branding? Personal branding itu kan menentukan gimana cara orang memandang kita bang. Betul. Menentukan bagaimana cara memandang kita. Gue dengan personal branding sekarang, gue dikenal dengan influencer pemuda muslim gitu. Oke. Sebenarnya banyak sih yang membrandingkan diri gue sebagai ustadz gitu. Iya. Cuman gue nggak mau bang dipanggil ustadz karena standar ustadz itu menurut gue tuh tinggi. Oke. Dia harus paham segala macam banyak hal gitu. Iya. Kalau di Islam itu kan ada namanya fikih, ada namanya tauhid, ada namanya akidah, banyak bang. Iya. Untuk sampai ke level itu, untuk menjadi seorang ustadz, menurut gue harus bisa menguasai itu semua. Oke. Sedangkan gue belum gitu. Oke. Gue masih ibaratnya masih ece-ecenya aja gitu. Oke. Makanya gue nggak mau dipanggil ustadz. Akhirnya gue bikin personal branding lah. Bikin personal branding influencer pemuda muslim aja gitu. Oke. Biar orang-orang kenal sama gue tuh ya itu influencer pemuda muslim. Karena menurut gue penting. Bang Ran dikenal sekarang gara-gara apa? Karena bikin konten edukasi trading kan. Iya betul. Akhirnya dikenal trader. Iya. Orang di luar sana siapa lagi? Misal Master Gema gitu kan. Dikenal sebagai apa? Analis saham, kripto gitu kan. Nah itu kan tergantung bagaimana personal branding kita. Nah berarti dari personal branding ini bro pernah nggak dapat undangan gitu bro? Kayak ngisi acara apa gitu? Keagamaan atau apa gitu, pernah nggak bro? Undangan banyak bang, alhamdulillah. Oke. Mungkin kalau di Gimana? total udah 50 kayaknya. Oke. 50 total. Itu pertama kali. Ini ada cerita lucu juga. Jadi waktu gua pertama kali naik namanya gara-garanya Tasmi itu. Iya. Itu banyak undangan talk show waktu itu bang. Oke. Undangan talk show di kampus-kampus besar. Oke. Nah gue waktu itu masih kelas 3 SMP. Iya. Masih kelas 3 SMP, gue datang di salah satu kampus besar. Kampus mana itu gue lupa. Pokoknya yang hadir kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang. Dan itu anak mahasiswa semua. Oke. Gue masih SMP gitu. Nah salahnya gue di situ waktu sebelum ngisi talk show itu, gue nggak nyiapin materi. Oke. Gue sibuk main game bang, Oke. sibuk main PUBG waktu itu di hotel gitu. Akhirnya pas nyampe di panggung kagok, gak bisa ngomong. Terus gimana itu? Akhirnya di situ saya vakum. Oke. Jadi itu kurang lebih di tahun 2018. Gue vakum ngisi acara sampai tahun 2022. 2023, 5 tahun gue vakum bang. Karena trauma Kepikiran, itu ya? trauma. Bayangin bang, 3.000 orang di depan kita ngomong di panggung nih. Semua mata tertuju ke kita.
gue nggak bisa ngomong, kagok. Kayak Gimana keadaan waktu itu, bro? untungnya waktu itu gue nggak ngisi sendiri bang. Oh, jadi di Ya di pemateri balas-balas waktu itu ada 3 orang termasuk gue. Akhirnya ya udah gue ada yang backup gitu. Oke. Tapi di situ gue trauma, malu banget, apalagi gue masih bocil di situ ya, Iya. masih SMP. Akhirnya ya udah, setiap ada undangan gue tolak waktu itu. Oke. Nah di tahun 2023 tiba-tiba undangan-undangan dari kampus tuh datang banyak bang ke gue bang. Oke. Di situ gue bingung sebenarnya, kok undangannya datang ke gue nggak ada bikin konten loh kata gue gitu Oke. kan, dalam hati kan, gue nggak ada bikin konten, gue cuma upload foto doang, kok Iya. undangan datang terus gitu ya. Iya. Akhirnya gue konsul bang ke guru gue waktu itu, Ustad, ini kok orang banyak banget yang ngundang ke saya Ustad ya, padahal nggak pernah bikin konten loh. Iya. Nah itu artinya Allah lagi ngasih amanah buat lu dua gitu. Iya. Allah tuh percaya ngamanahin ke lu kalau lu tuh bisa berdakwah ke anak muda gitu. Iya. Akhirnya ya udah gue terimalah akhirnya dari situ. Dari situ 2023 sampai dengan sekarang gue mulai lagi ngisi-ngisi acara-acara event gitu. Oke, sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke. Acara paling besar di mana, bro? Kalau boleh tahu. Acara paling besar kayaknya waktu itu di Jakarta deh. Itu berapa tuh, bro? Pesertanya yang datang. 1.000 kalau nggak salah ya. Waduh. 900 atau 1.000 gitu saya lupa. Iya. 900 atau 1.000. Itu berarti kebanyakan di kampus ya? Kampus sih rata-rata bang. Kalau boleh cerita sedikit, bro, apa sih yang dibahas gitu, bro? Yang dibahas tuh kan biasanya kalau gue nih bang ya. Kalau gue biasanya setiap ada undangan masuk, gue tuh selalu tanya temanya apa dulu. Oke. Kalau seandainya temanya sesuai dengan gue ambil. Oke. Kalau tema yang gak sesuai gue nggak ambil. Nah tema-tema yang gue ambil tuh biasanya yang relate semua dengan anak muda. Oke. Dengan keadaan anak muda sekarang kan, anak muda sekarang kan suka overthinking lah. Iya, betul. Suka takut sama masa depan ya kan. Ibaratnya life quarter crisis kata orang gitu ya. Nah itulah tema-tema yang gue angkat bang. Oke. Bagaimana cara kita berlapang dada ketika ada masalah hidup datang. Nah itu yang gue bahas gitu. Oke. Bro, pernah nggak ngalamin star syndrome lah kita bilangnya? Star syndrome pernah? Itu udah pasti ya dialamin orangnya. Pasti. Gue waktu itu ngerasa di atas ya bang ya, ngerasa punya followers banyak, militan gitu ya. Akhirnya gue waktu punya followers banyak, gue tuh dulu gak pernah mau collab sama kreator lain. Waduh. Lu Kenapa kalau- itu? Lu kalau mau collab sama gue, lu yang datang ke gue gitu. Waduh, Lu mikir siap. gitu bang. Star syndrome banget dulu. Oke. Karena gue ngerasa followers gue militan loh gitu. Oke. Followers gue banyak nih gitu. Lu kalau mau pansus gue ke gue sini gitu. Ya. Terus star syndrome kayak gitu. Ya. Akhirnya di satu sisi kayak agak menyesal juga sih bang ya. Kenapa? Ternyata di era yang sekarang justru kalau kita pengen bertahan di dunia sosial media, kolaborasi itu ternyata sepenting itu. Betul. Ternyata sepenting itu. Mau nggak mau, kalau bahasa kasar panjat sosial itu penting. Betul. Mau buat kita bertahan di sosial media itu penting. Iya. Nah dulu gue nggak ngelakuin itu karena gue gengsi tinggi banget bang. Iya. Itu star syndrome itu dulu. Itu kapan itu udah mulai sadar tuh, bro? Kalau boleh tahu. Mulai sadar sekitar tahun 2022-2023 kayaknya. Alasannya? Alasannya karena gue ngerasa waktu itu sempat stuck. Followers gue justru turun terus bang. Oh gitu. Followers turun. Tapi waktu itu engagement masih stabil. Cuman followers turun terus gitu. Oke. Ternyata kuncinya adalah gue nggak ada kolaborasi dengan kreator lain waktu itu. Oke. Karena di satu sisi gue juga agak introvert sih sebenarnya bang ya. Oh, aslinya introvert Aslinya nih. introvert. Nah, sebenarnya gue bisa ngobrol sama orang yang baru kenal itu kayak baru-baru setahun 2 tahun terakhir deh. Oke. Dulu gue introvert itu. Gue tuh dulu anak gamer bang. Oke. Anak gamer yang no lab, suka main game di kamar sendirian gitu ya. Habis subuh main game gitu sampai setengah 2 malam gitu. Setengah 2 malam tidur. Habis subuh bangun sholat tidur lagi. Iya. Main game gitu. Akhirnya jadi kayak anak ansos gitu. Iya. Nggak bisa bergaul dulu tuh bang. Nah, terus berani keluar itu kapan? Berani keluarnya itu Pas ketika alasannya apa gitu? Momen apa gitu? momen itunya ya. Momennya itu ketika gue mikir kayak ini kalau seandainya gue kayak gini terus gue nggak bisa maju nih. Oke. Gue nggak bisa berkembang. Iya. Gue nggak bisa punya apa ya kalau bahasa sekarangnya networking gitu ya. Iya. Dulu bahkan sempet mikir gini bang. Gue kan sekarang kuliah nih sekarang. Cuman kuliahnya online. Oke. Dulu gue itu lulus pesantren itu tahun 2020 kalau nggak salah. Iya. 2020 dan itu pun nggak sampai selesai. Iya. Gue kan sekolah paket. Oke. Nah, gue tuh nganggur lama banget sebenarnya. Nah, waktu nganggur itu gue habiskan untuk main game bang. Oke. 4 tahun gue cuma main game top up gitu ya. Iya. Gue dapat dari hasil uang endorse gue top up Iya. buat game, buat skin gitu. Iya. Akhirnya gue sadar kalau seandainya gue kayak gini terus gue nggak bisa maju nih, nggak Iya. bisa gue punya teman banyak gitu. Iya. Sampai sempat kepikiran mau kuliah offline gitu, Oke. biar gue bisa bergaul nih sama orang gitu. Oke. Gue karena ngerasa seansos itu bang. Iya. Gue ketemu orang baru
ya udah diem. Kalau orang tuh nggak nyapa sebelah gue, udah gue diem gitu. Oke. Jadi karena di momen itu gue mikir nih, kalau kita mau maju kita harus bisa nih, Iya. kalau daripada zona ini gitu. Betul. Akhirnya ya udah, dari pertama itu kenapa gue bisa ngobrol dengan orang baru, mulainya tuh gara-gara ngisi acara lagi bang. Oke. Berawal dari ngobrol sama panitianya gitu, basa-basi gitu, gue memberanikan diri di situ. Oke, nah bro kan tadi bilangnya ngisi acara sampai ribuan orang lah ya pesertanya. Berarti itu kan ada momen dimana pertama kali itu deg-degan tuh bro. Betul, Bener gak sih? deg-degan banget, Deg-degan terus kayak takut gitu bro. takut, Nah sakit itu perut gimana gitu. cara bro mengatasinya bro? Kalau dari pengalaman gue bang ya, kenapa kita bisa grogi, kita bisa deg-degan ketika kita ngobrol di depan banyak orang? Iya. Itu karena kita belum tahu apa yang kita mau omongin. Oke. Kalau seandainya kita tahu apa yang mau kita omongin, pasti deg-degan itu ada tetap. Iya. Cuman setidaknya berkurang. Oke. Makanya waktu gue pertama kali terjun lagi ngisi acara di tahun 2023, Iya. itu gue benar-benar bikin skrip. Oke. Bikin skrip waktu itu di tablet itu, gue baca, gue ulang berkali-kali, gue ngomong sendiri di kamar gue, seakan-akan gue ngomong di depan ribuan orang, gue ulang berkali-kali itu bang. Udah ngerasa matang, oke, udah Bismillah gitu. Oke. Jadi intinya biar kita nggak deg-degan, ya udah siapin apa yang kita mau omongin. Tapi kalau misal ngeblank bro, depan orang banyak itu gimana? Ngeblank, ya, Ada nggak Itu- tipsnya tuh bro? tips dari gue ya bang ya, Iya. itu kayak refleks aja sih. Oke. Sepinter-pinternya kita aja gitu. Oke. Kadang misalnya gue ngeblank, kadang kalimat yang sebelumnya gue ulang lagi. Oke. Nah habis kalimat sebelumnya gue ulang lagi, biasanya udah mulai ini lagi tuh, udah mulai ngalir lagi gitu. Oke. Menarik nih, menarik nih. Atau basa-basi misal kayak apa ya, bangun interaksi sama audiens gitu kadang-kadang. Oke. Apa tadi poin yang pertama? Misal tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba ngomong gitu. Padahal malah kita lagi ngeblank tuh padahal. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan yang gua sendiri yang mau tanya nih bro. Kan tadi teman-teman udah denger ya, kalau bro sendiri ini kan dari kalangan keluarga yang cukup terkenal nih bro, ya kan. Bahkan di tahun berapa tuh sempat besar nama dari abangnya bro sendiri kan, dan berarti semua naik lah ya secara keluarga. Nah alasan bro mau collab sama gua nih apa nih bro? Nah ini sempat kepikiran gitu, karena kan jujur aja untuk talentnya bukan talent lah, untuk narasumber yang kita undang gitu ya, itu semua dihandle oleh manajer bro. Nah jadi kadang pun gue tuh nggak tahu tuh bro siapa aja yang mau diundang, gue nggak tahu. Bahkan kita pun kadang sama narasumber baru di lokasi follow-followan tuh bro, kayak gitu. Cuma memang ada beberapa yang kalau misalnya dia harus tanya dulu lah, ini menurut abang gimana kayak gitu tuh ada. Tapi ada momen dimana ya udah jalan aja, sampai sini baru kenalan langsung oke, langsung kita tanya di lokasi aja gitu. Kayak gue tuh kepo aja gitu. Nah itu alasannya apa bro, kalau boleh tahu nih? Justru itu pertanyaan yang pengen gue tanyain ke lu nih. Karena kan kalau kita bisa bahas ini baru banget ya podcast kali ini ya. Maksudnya gue baru buat podcast lah. Kalau di trading oke lah gitu bro ya. Tapi kan ini udah beda nih gitu kan. Ini kita bahasnya Ranahnya ya jomplang ranahnya nih, beda gitu. Nah Yang satu ke agama, yang satu trading gitu. Itu sebenarnya bikin gue bingung juga bang. oke. Terus gue bingung nih waktu ada undangan dari manajer Bang Ran, Ya. tiba-tiba diundang Rantok gitu. Hah, Rantok nih mana nih? Bang Ran bukan ya katanya. Pas dicek, lah bener ini Rantok gitu. Awalnya sempat bingung sih bang ya, kok gue diundang nih. Iya. Perasaan gue gak pernah upload trading nih di sosmed. Gue selama ini karena silent aja bang. Oke. Gue upload cuman ke orang-orang dekat aja Iya. sebenarnya. Karena di keyakinan di agama gue itu masih kontroversi bang. Abu-abu Dari ya. secara hukum tuh masih kontroversi gitu. Makanya gue belum berani Oke. publis ini gitu. Pas ada undangan dari Bang Ran, ya gue mikir kayak kapan lagi ketemu dengan mentor trading Waduh. gitu. Abang ke Bang Ran gitu. Kan gue krocok-krocok lu juga nih bang. Jadi gue rela-relain lah waktu itu kan, gue telepon temen gue, bisa nggak temenin gue ini ke podcast Bang Ran gitu. Oke. Trader nih gitu, gas ya udah datanglah ke sini. Oke. Berarti masih bingung juga ya bro ya? Masih bingung sebenarnya. Sampai terciptanya podcast kali ini ya. Oke. Nah mungkin bro ada sedikit masukan nggak untuk viewers yang sekarang masih hilang arah nih bro, secara hidupnya gitu kan, atau baru apa ya, ibaratnya baru tamat sekolah nih. Kadang kan namanya orang baru tamat sekolah tuh bingung bro, gue nih harus ngapain gitu kan. Terus mungkin secara agama juga sedikit goyang gitu bro, gitu kan. Ya banyak hal lah. Mungkin bro bisa nggak kasih tips dan masukan buat mereka semua bro? Yang gue pelajarin ketika terutama umur-umur ketika baru lulus SMA ya, Oke. itu harus coba banyak hal baru sih.
Harus ya. Harus, karena itu hal yang gak gue lakuin waktu itu. Oke. Yang justru gue lakuin adalah gue main game gitu. Yang gak menghasilkan apa-apa sebenarnya. Oke, kan bisa jadi gamers, Bro. Bisa sebenarnya, cuman Iya. kan di satu sisi orang tua kurang support, Bang. Iya. Kurang support gitu. Karena kan orang tua kan mikirnya ya udah game buang waktu gitu. Oke. Padahal kan kalau seandainya difokuskan bisa juga jadi menghasilkan. Bahkan gue dulu sempat masuk komunitas e-sport dulu, Bang. Wah, Sempat gimana masuk itu? dulu. Heeh. Bigetron, Victim gitu. Oke. E-sport gede gitu saya masuk gitu. Cuman karena orang tua nggak ngedukung ya udah gitu. Jadi teman-teman yang baru lulus SMA banyakin pengalaman, Oke. upgrade skill sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Penyesalan gue adalah umur gue kan sekarang 23 jalan 24 ya, Bang ya. Oke. Penyesalan gue adalah gue tuh baru-baru mengupgrade diri gue, upgrade skill gue itu ketika sekarang. Oke. Padahal kan waktu terbaik itu adalah ketika pas lulus SMA tuh, ibaratnya masih fresh-freshnya gitu. Iya, betul. Jadi banyakin pengalaman, upgrade skill baru, nggak usah bingung dulu dengan tujuan hidupnya gimana. Pokoknya jalanin aja terus. Karena kalau seandainya kita pikirkan tujuan hidup kita gitu mau gimana, yang ada kita tuh akan stres. Iya. Ikutin aja dulu alurnya. Iya. Ikutin alurnya, jalanin, nikmatin, syukurin. Ya udah nanti kalau seandainya kita seiring bertambahnya waktu pengalaman Iya. segala macam, nanti akan menemukan tujuan hidup kita tuh maunya seperti apa gitu. Iya. Karena kalau seandainya kita berdiam diri di tempat, kita nggak akan tahu, Bang, Iya, tujuan kita mau ngapain gitu. Sedangkan ketika kita mengeksplor banyak hal, kita sudah mulai ada gambaran, oh tujuan gue mau ke sini gitu. Oke. Sama kan kayak waktu kecil, gue ditanya dulu cita-citanya apa. Iya. Pengen jadi pilot, Oke. pengen jadi pemain sepak bola. Iya. Cuman kan seiring bertambahnya waktu, dengan pengalaman yang ada kan lama-lama berubah kan. Iya, betul. Jadi perbanyak aja pengalaman dulu, explore banyak hal. Iya. Jangan berdiam diri di tempat sih. Iya. Jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Nah, berarti menurut Bro, networking kan sepenting itu ya berarti ya? Penting banget, Bang. Oke. Nah, kalau misalnya nih Bro kan pasti ya kenalannya udah cukup lumayan lah ya, kita bisa bilang karena kan udah cukup terkenal juga ya. Nah, kalau misal nih teman-teman baru mulai nih Bro, kan sulit ya. Kebanyakan orang bilang sulit gitu kan, karena Sulit. gimana caranya kita mau kenal sama orang-orang di atas gitu kan. Kita aja masih baru merintis gitu. Nah, itu punya tips nggak atau saran buat mereka semua nih? Sebenarnya kalau kita baru mulai ngonten, terus kita berharap bisa networking dengan orang yang udah di atas, Iya. agak mustahil, Bang, sebenarnya. Oke. Agak susah. Iya. Karena kadang-kadang kita harus berpikir realistis juga gitu. Iya. Kita baru ngerintis, baru mulai, udah pengen bisa networking, udah bisa kenal dengan orang yang udah di atas tuh susah. Iya. Jadi mindset harus diubah dulu. Ya udah ngonten itu bangun personal branding aja dulu gitu. Berarti tanpa kolaborasi dong. Tanpa kolaborasi nggak apa-apa, jalan aja dulu. Oke. Atau bisa kolaborasi dengan konten kreator yang baru terjun juga, itu bisa Itu ngaruh juga berarti. ngaruh. Makanya kan sekarang lagi rame tuh di Threads, tahu Threads, Bang? Iya. Di Threads itu kan banyak orang-orang yang konten kreator pemula tuh ngajak collab gitu. Oke. Ngajak collab, bangun portofolio dulu Iya, betul. gitu. Misal kayak ada misal niche-nya konten kreator makanan gitu. Iya. Ada orang ngajak barter kafe gitu misalnya. Udah gas aja dulu, bangun portofolio yang banyak dulu. Nanti konten itu kan kita nggak tahu ya, Bang ya, yang naik yang mana gitu. Iya, betul. Maka fokus aja dulu konten. Nanti sewaktu-waktu akan ada aja yang ngajak kita kolaborasi. Entah itu konten kreator juga, entah itu brand, entah itu apapun lah. Pokoknya fokus aja dulu konten. Oke, nah sekarang mungkin dari Bro-nya sendiri lah, ada nggak yang mau dibahas nih ke teman-teman nih, yang penting banget yang mereka harus perhatikan Bro, untuk mengakhiri podcast kita nih Bro. Ada nggak yang mereka tuh harus benar-benar, kayaknya kamu harus seperti ini nih gitu, biar Ya. kalian tuh nggak salah arah gitu kan, biar kalian tuh tetap semangat gitu. Apa tuh Bro? Gini, Bang, kebanyakan kan anak muda itu suka ngerasa kecewa ya karena Iya. tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu ya. Betul. Kita mengharapkan A, taunya yang terjadi B. Kita Iya. mengharapkan C, yang taunya terjadi adalah D gitu. Iya betul. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah jangan pernah berhenti berusaha gitu. Iya. Karena kan kalau kita melihat daripada Al-Quran kan ada satu ayat yang bagus banget. Gue suka banget itu, Bang. Punya ayatnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Iya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Oke. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Iya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah lebih mengetahui daripada engkau yang tidak mengetahui apa-apa. Iya. Nah, jadikan ayat itu sebagai pegangan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ngerasa ini yang terbaik buat diri kita nih. Oke. Padahal belum tentu baik. Iya. Kita ngerasa, kok hidup kayak gini gitu.
Iya. kok hidup nggak sesuai. Padahal itu Allah lebih tahu itu baik untukmu gitu. Iya. Seringkali terjadi kayak gitu bang. Contoh, kita sering kan melihat kayak kejadian pesawat jatuh. Iya betul. Pesawat jatuh. Tapi kadang-kadang ada berita penumpang yang selamat gara-gara ketinggalan pesawat. Iya. Nah itu kan bukti daripada ayat tadi. Iya betul. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Iya betul. Dari POV seorang penumpang pesawat yang ketinggalan pasti dia mikir kayak, ini jalan kok macet sih gitu. Iya betul. Kok bisa sih kejebak macet? Hangus kan tiket gua gitu. Iya. Taunya diselamatin sama yang di Iya atas. betul. Gara-gara yang di atas lebih tahu ini lebih baik untukmu gitu. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti berusaha gitu. Jangan pernah kecewa dengan keadaan sih. Iya. Karena kita nggak tahu hikmah apa sih di balik itu semua gitu. Keren nih bro. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau kalian pingin tanya tentang apa ya motivasi ya bro ya, tentang muslim gitu ya, kalian bisa langsung DM aja. Nanti linknya gue sertakan di bawah. Dan kalian juga jangan lupa komen di kolom komentar nih. Jangan sampai DM ke lu di bawah nggak ada komentar ya, bahaya juga gitu. Kalau ada pertanyaan gitu kan. Boleh, Next kalau misalnya rame ini nanti kita buat lagi podcast selanjutnya. Oke bro. Sekian aja, mungkin sekian dulu teman-teman. Kita jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Oke, thank you bro. Bang.